narrated by M Media. Aku Panglima Perang Wanita nomor 1. Lepas mati aku datang 70 tahun kemudian. Dan menjadi nona Ruan sejati dari keluarga Ruan yang tertukar. Kakakku hanya terbiasa tinggal di daerah kumuh. Ruan menjawab. Beberapa sifat dan wataknya belum berubah. Keluarga Ruan telah berlatih seni bela diri selama 3 generasi. Mereka telah mengikuti Tuan Tua Jin selama 50 tahun. Sekarang keluarga Jin Dajati bangsawan terkemuka Jiangnan. Keluarga Ruan pun ikut naik terkenal dengan mereka. Sikit bangsawan boleh banding Ruan. Ini semua adalah pencapaian leluhur kita. Kita sebagai generasi muda hanya menikmati kejayaan mereka. Nona Ruan memang pantas menjadi nona muda bangsawan. Tidak rendah hati maupun sombong, tidak seperti beberapa orang yang hanya membawa ab bagi keluarga Ruan. Mengyao, dengar kau dah latih silat Katruan sejak kecil. Teknik jarum terbangmu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Kau benar-benar telah memahami intinya. Bisakah kau memberi kami demonstrasi? Baiklah, bahkan jika kamu adalah gunung hijau, hanya ada satu burung keluarga Ruan dan itu adalah aku. Kakak cepat minggir. Jangan macam-macam denganku. Aku sudah lama di sini. Namun tidak ada sepotong pun berita. Itu tuan muda ketiga Jin. Seorang playboy yang hanya mengejar kesenangan. Kenapa dia datang jamuan persatuan perdagangan nih? Keluarga Jin. Lindsay. Siapa Lindsay bagimu? Kamu. Apa hubunganmu dengannya? Dari mana datangnya gadis gila ini? Berani membuat kekacauan di perjamuan? Orang udik tetaplah orang udik. Benar-benar tidak beradab. Kamu siapa? Jin Yang Ye. Ruan Yingjing. Tuan muda ketiga Jin. Dia baru saja dibawa pulang dari luar. Dia tidak terlalu akrab dengan etiket. Tolong jangan anggap dia serius. Mengapa kau masih berdiri di sana tertegun? Cepat minta maaf. Katakan padaku siapa Jin Ruilin bagimu. Aku tahu. Jadi kamu ingin menggunakan metode ini untuk menarik perhatianku. Dalam hal senioritas, aku bisa jadi nenek buyutmu. Biar aku beritahu orang-orang yang menyukai tuan muda ini. Bisa mengelilingi Jiangnan 2 kali. Kakak laki-laki. Halo kakak laki-laki. Kakak dirawat di rumah sakit. Aku akan pergi sekarang. 70 tahun telah berlalu sekarang. Dia tidak mungkin Lindsay. Mungkinkah dia keturunan Lindsay? Lalu tuan tua yang dia sebutkan mungkinkah itu? Tuan muda ketiga seseorang mengikutimu. Jika dia ingin mengikuti, biarkan dia mengikuti. Tembak mati saat itu. Tuan besar secara pribadi menyaksikan nenek buyutmu jatuh di salju. Sejak saat itu setiap kali tuan besar mendengar suara yang mirip dengan tembakan, dia akan mengalami serangan. The film was translated and narrated by M Media. Nah, tuan besar masih membutuhkan pemulihan yang tenang. Sebaiknya jangan terlalu banyak orang di sekitar. Kau lihat. Baiklah.
kakak laki-laki aku akan pergi. Kapan anak ini belajar menjadi bijaksana? Kamu tidak mendapatkan perhatianku di perjamuan. Jadi kamu datang untuk mengikutiku? Aku tidak tertarik mengikutimu. Lindsay. Lindsay. Ini semua salahku. Tahun-tahun ini meninggalkanmu sendirian di dunia ini. Kau pasti sangat menderita. Lindsay, ibu, di sini. Ini rumah sakit, kenapa kamu ribut sekali? Kakekmu. Apa yang terjadi padanya? Kakek tidak tahan dengan suara tembakan. Dia sedikit terkejut. Dokter bilang dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Tembakan. Apakah itu karena kematianku? Begitu peduli pada keluargaku. Kamu sangat menyukaiku. Muda dan bodoh. Bagaimanapun juga dia adalah cicit. Anak itu tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan berdebat dengannya. Apakah kau tahu siapa aku? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu kamu menyukaiku. Sebenarnya, kamu juga terlihat cukup baik. Itu juga bukan tidak mungkin. Cicit yang tidak berbakti. Kalau begitu aku akan memenuhinya untukmu. Dengan lukisan ini, penderitaan The film was emosional Lindsay translated and seharusnya narrated sedikit by membaik, kan? M-Media. Ruang rumah sakit. Kenapa kamu lagi? Bahwa aku menemui kakekmu. Tidak. Apakah ini caramu mengejar pria? Aku belum setuju. Kau betul terburu-buru nak jumpa keluarga aku. Aku belum siap. Cukup omong kosong bahwa aku menemui kakekmu. Tuan Besar, boleh kau jumpa Bila-Bila Masake? Ada keributan apa ini? Kamu mengganggu istirahat kakekku. Berikan lukisan ini kepada Jin Ruilin. Penyakitnya akan membaik. Dia benar-benar peduli pada kakek. Apakah dia sangat menyukaiku? Orang seperti itu akan terasa cukup akrab. Kakak, Barusan. Siapa di luar? hanya lewat. Saya minta maaf karena mengganggu istirahat Anda. Bukan apa-apa. Dari mana lukisan ini berasal? Orang lain memberikannya kepadaku. Dirawat di rumah sakit sangat membosankan. Biar kulihat. Karya agung siapa ini? Sini biar kulihat. Baiklah. Ini adalah Lindsay. Ini namamu sekarang. Ibu, aku sudah bisa menulis namaku sendiri sekarang. Sangat mengesankan. Kemarilah.
Ibu karakter apa ini? Luan. Xian. Xiang. Ini nama panah ibu. Lan. Xian. Xian. Ibu. Ibu. Itu ibu. Itu ibu. Ibu. Kakek. Kamu, Ibu. kakak. Ibu. Kamu harus duduk. Ibu. Kamu di mana? Lindsay. Aku sangat merindukanmu. Kakek. Kakekku di medan perang selama puluhan tahun. Hari ini pertama kali nampak dia hilang tenang macam nih. Ibu. Dari mana lukisan ini berasal? Aku juga tidak mengenalnya. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menemukannya. Dan mengundangnya kembali. Baiklah, kakek melihat lukisan ini. Mengapa dia menjadi sangat gelisar? Apa sebenarnya hubungannya dengan kakak? Mengapa keluarga Jin mengirim undangan ke keluarga kita? Aku tanya Tunak sambut Tuan Besar balik hospital. Itu sebabnya dia mengirim undangan ke sini. Bagus. Keluar dari rumah sakit. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Undangan ini. Undangan ini untukku. Hari itu di perjamuan. Tuan muda ketiga menabrakku. Dia pasti tertarik dengan sikapku. Jeti menyukaiku. Benarkah? Pasti tuan muda ketiga Jin, dia menyebut namaku kepada tuan tua Jin. Tuan tua Jin ingin bertemu dengan calon menantunya. Jika memang begitu, Yao Yao kamu telah memberikan jasa besar bagi keluarga kita. Kukira Jin Liang Ye sudah penuh dengan rasa cinta diri, dibandingkan dengan Ruan Mengiao. Gunung ini mungkin tinggi, tapi selalu ada yang lebih tinggi. Tidak seperti beberapa orang, yang hanya menyebabkan masalah bagi keluarga kita. Baiklah. Yo Yao. Kau harus bersiap dengan baik untuk perjamuan ini. Setelah kau bertemu Tuan Besar Jin, dan pernikahan dikonfirmasi, aku akan memberimu 10% dari saham perusahaan. Terima kasih ayah. Kamu sedang memikirkan cara untuk menjelatku. Setelah aku menikah dengan tuan muda ketiga Jin, aku akan membuatmu keluar saat kamu melangkah masuk. Ini benar-benar gila. Kalau begitu, aku berharap kau beruntung. Kau, tunggu saja. Lindsay, ibu di sini. Kita akhirnya akan bertemu. Ini pasti kediaman lama keluarga Jin. Lebih dari 70 tahun yang lalu keluarga Jin menghasilkan seorang panglima perang wanita. Dia adalah ibu Tuan Besar Jin. Kediaman ini diwariskan sejak saat itu. Bahkan Tuan Muda dan putri keluarga Jin yang ingin mengadakan perjamuan pembelian anggota, tetapi mereka semua ditolak oleh Tuan Besar. Kalau begitu, sepertinya Tuan Besar Jin benar-benar menghargai Yao Yao kita. Sepertinya pernikahan ini sudah pasti. Tempat ini tidak berubah.
apa yang kamu sentuh? Perhatikan, pecah dah, jual kau pun tak cukup. Aku kembali ke rumahku sendiri, siapa yang perlu berhati-hati? Kakak, bahkan jika aku menikah dengan tuan muda ketiga jin, kamu hanya akan memiliki hubungan jauh dengan keluarga jin. Berani kau cakap di rumah kau? Jika kamu menyinggung keluarga jin, aku tidak akan bisa melindungimu. Tidak perlu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tak ada, siapakah jin, boleh buat apa kataku? Tak ada siapakah jin boleh buat apa kat kau? Kamu pikir kamu siapa? Kamu sungguh. Cukup di depan umum. Ada keributan apa ini? Ruan Lun, kami di sini hari ini mengenai pertunangan Yao Yao dan tuan muda ketiga jin. Jangan mempermalukanku. Kepala keluarga jin tiba. Kepala keluarga jin. Kau pasti Nona Ruan, The film was orang yang ingin translated ditemui tuan and besar. narrated by M. Kepala Media. keluarga jin. Anda salah orang. Orang yang ingin ditemui tuan besar. Ada di sini. Halo Paman Jin. Ini adalah Dia adalah putri keluarga Ruin yang dibesarkan di pedesaan. Dia baru saja dibawa pulang. keluarga Ruan ternyata punya 2 putri. Namun, Tuan Besar Jin mencari nona muda tertua keluarga Ruan. Nona muda tertua yang sah dari keluarga Ruan kami. Hanya Yao Yao. Apa yang kamu tertawakan? Tentu saja aku menertawakanmu. Kau bahkan tidak tahu siapa yang dicari keluarga Jin. Namun di sini kau berbicara omong kosong. Tuan tua Jin tidak mau bertemu denganku. Mungkinkah itu kamu? Tentu saja. Ayah, karena kakak bilang tuan tua Jin ingin bertemu dengannya. Maka itu pasti dia. Aku khawatir setelah tuan tua Jin melihatnya. Dia akan merasa tidak senang. Pada perjamuan terakhir kau menyinggung tuan muda ketiga Jin. Kau masih berani sombong tak malu. Segera enyah dari pandanganku. Jangan membuat masalah bagiku. Cepat, dan seret dia keluar. Mari kita lihat siapa yang berani. Lama tidak bertemu. Ada apa? Kau teruja nampak aku sampai tak boleh cakap ke. Mengapa kau di sini? Ayah kakek mulai tidak sabar. Dia mendesakku untuk turun dan mencari seseorang. Nona Ruan, maukah kau ikut denganku? Tunggu. Ayah kamu salah kan? Orang yang ingin kakek temui adalah dia. Kakak, kamu jelas tahu bahwa Tuan Tua Jin ingin bertemu denganku. Namun kamu merayu Tuan Muda ketiga Jin. Bukankah kamu mempermalukanku di depan umum? Patriark Jin anak ini selalu dibesarkan di pedesaan dan telah mengembangkan temperamen yang buruk. Dia pasti menggunakan beberapa trik untuk membuat Tuan Muda ketiga Jin mempercayainya. Gadis ini memang sedikit egois. Anak ini sama seperti dirimu yang genit. Mungkin dia benar-benar tertipu. Ayah aku tidak berbohong. Orang yang ingin kakek temui adalah dia. Kau bocah kata-katamu. Tidak pernah bisa dipercaya. Kalian semua panggil Jin Ruhilin ke sini dan tanyakan padanya. Bukankah kau akan tahu? Setelah itu, beraninya kamu langsung memanggil nama Tuan Besar Jin. Patriark Jin Anda harus segera mengusirnya. Cepat pergi. Cepat pergi. Pengawal, usir dia keluar. Ayah, Mari kita lihat siapa yang berani. Orang tua bangka beraninya kamu memukul Patriark Jin? Kurang ajar. Itu ayahku. Aku. Tuan Besar Jin, mohon dengarkan penjelasan saya. Ayah ada apa denganmu? Barusan kamu ingin mengusirnya? Benar. Apa maksudmu itu benar? Dia adalah nenekmu. Tuan Besar, apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Ayah dia hanyalah seorang gadis muda berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia menjadi nenekku? benar kakek. Dia datang mencariku karena dia menyukaiku. Bagaimana mungkin dia adalah neneknya?
Itu benar meskipun dia mendapat izin dariku dan ibu. Tapi dia baru usia ini. Bagaimana mungkin dia menjadi ibu? Nona muda, dari mana lukisan ini berasal? Lukisan ini pasti telah dicuri olehnya. Gadis ini. Dia besar di pedesaan. Tempat terpencil lahirkan orang tak patuh. Jadi mencuri adalah hal yang cukup normal. Tuan besar orang dengan tangan kotor seperti ini seharusnya tidak dibawa masuk ke dalam rumah. Lebih baik segera The usir film dia. was translated and narrated by M Media. Apa aku bertanya padamu? Membuat keributan seperti itu. Sungguh tidak seharusnya ada di sini. Itu kamu. Pengawal orang-orang yang tidak mengerti aturan ini. Usir mereka. Cepat. Tuan besar. Tuan besar. Di sini berisik. Mari kita masuk ke dalam untuk bicara. Baik. Lindsay. Kemarilah. Lindsay. Kemarilah. Kau baru saja pergi bermain apa? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Kamu memanggilku apa? Lindsay. Ibu ada di sini. Kau ingat huruf pertama kau belajar ke? Apakah kamu mengingat semuanya? Itu Lindsay. Namamu. Berikan padaku. Saat itu, kamu bertanya padaku, bagaimana cara membaca ketiga karakter ini? Kamu bilang, kamu ingin belajar menulis nama ibu. Apakah kamu masih ingat berapa hari yang kamu butuhkan? The film Karakter was Lun ini translated memiliki terlalu and banyak goresan. narrated by M Media. Kamu belajar selama 3 hari penuh sebelum kamu berhasil menulis nama ibu. Ayah. Bagaimana mungkin gadis ini menjadi nenek? Jangan biarkan dia menipumu. Berlutut. Ibu. Ibu. Itu ibu. Ini semua salahku. Karena saat itu, aku pergi terlalu cepat, meninggalkanmu sendirian. Di dunia ini, Ibu, mengapa ibu baru kembali sekarang? ibu sudah kembali sekarang. Itu bagus sekali. Ibu. Silakan duduk. Ibu. Izinkan saya memperkenalkan, ini putra saya. Cucu ibu. Jin Baye. Ini yang tertua di keluarga. Cicit ibu. Jin Hoi Chuan. Dia akan segera menikah. Sedangkan anak kedua dia sedang belajar di luar negeri. Dan belum kembali. Ini yang termuda di keluarga. Namanya adalah... Tidak perlu perkenalan. Kami saling mengenal. Dia mengejarku. Kakek tolong dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kakek pikirkan. Bocah itu punya kepribadian yang sangat kuat. Dia adalah buyutmu. Nenek buyut apa? Nenek buyutku sudah meninggal berapa tahun yang lalu? Bagaimana mungkin dia? Dasar bocah. Lindsay.
Kami adalah para tetua. Bagaimana kita bisa bersikap picik terhadap para junior? Dia masih muda. Pikirannya belum sepenuhnya matang. Yang mana itu normal. Kita bisa mengajarinya perlahan nanti. Kamu benar. Buta ini benar-benar perlu didisiplinkan dengan benar. Mengapa ibu tidak mendisiplinkannya sendiri? Kakek, Kebetulan usia ibu mirip dengannya. Dia bahkan bisa menjaga ibu. Bagaimanapun juga dia adalah keturunan seseorang. Aku tidak bisa membiarkannya tumbuh manja. Baiklah, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa kamu pikir aku sedang mendiskusikan ini denganmu? Bukankah dia menyukaiku? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi nenek buyutku? Baiklah. Kakak. Ada apa? Apa yang terjadi sebelumnya aku benar-benar salah. Mulai sekarang aku pasti akan mendengarkanmu, dan tidak akan membuatmu kesulitan lagi. Benar. Besok adalah ulang tahun temanku. Pesta ulang tahun diadakan di Hotel Yunlan. Aku ingin mengundangmu untuk pergi bersamaku. Apakah tidak apa-apa? Kakak. Aku hanya ingin mengajakmu hadir. Perkumpulan semacam ini untuk anak muda. Ini kesempatan nak gaul orang atas. Dan juga mendapatkan teman baru. Jadi kamu akan pergi kan? Baiklah. Benarkah? Apa? Kamu tidak menyambutku? Tentu saja aku menyambutmu. Tentu saja aku menyambutmu. Aku hanya tidak menyangka. Kamu akan langsung setuju. Kamu sendiri yang mengundangku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Masih trik kekanak-kanakan. Kakak Kingsu. Dia setuju untuk pergi. Yao kamu adalah sahabat terbaikku. Ketika dia menampar wajahmu, dia juga menampar wajahku. Besok malam aku pasti akan membantumu. Berurusan dengannya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Kingsu. Tuan muda ketiga, tunangan tuan muda tertua, mengadakan pesta ulang tahun. Dia mengundangmu. Aku tidak pergi, kamu saja yang pergi. Oh benar tuan muda, besok Nona Ruan juga akan pergi. Tunggu. Aku akan pergi. Kakak Kingsu. Yao, ni adik kau dijumpa balik dari kawasan kumuh kah? Dia benar-benar kampungan. Kakakku tidak mengerti aturan. Mohon maafkan dia. Kakak ini Kakak Kingsu. Dia juga tunangan putra sulung keluarga Jin. Ini adalah cucu tertua. Cici tertua ibu. Jin Hoi Chuan. Dia akan segera menikah. Dia adalah tunangan Huai Chuan. Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada teman-temanku. Ruan Mengyao dan Ruan Lun selalu berselisih. Mau berbaik hati. Membawanya ke sini? Pasti ada masalah. Hadirin sekalian, ini adalah putri keluarga Run yang baru ditemukan. Kakak perempuan Mengyao, kakakku baru saja kembali dari daerah kumuh. Jika ada ketidaksopanan, mohon pengertiannya terhadapnya. Nona Jing Anda adalah tunangan tuan muda tertua Jin. Macam mana biar orang macam ini datang pesta hari jadi kau? Jika ini tersebar, semua orang akan menertawakan Anda. Benar orang dari kalangan bawah akan menjadi penghalang di jalan Anda. Nona Ruan, saya minta maaf. Semua orang hanya bercanda, tolong jangan pedulikan mereka. Kedengarannya tidak menyenangkan.
Tetapi itulah kenyataannya. Orang seperti dia diizinkan menghadiri pesta kelas atas seperti itu sudah menjadi berkahnya. 70 tahun yang lalu, aku pergi ke medan perang. Dan ikut banyak rundingan panglima perang. Ini hanya pesta ulang tahun kecil. Beraninya kamu begitu sombong? Tidak tahu cara mendidik anak adalah kesalahan orang tua. Aku tidak akan keberatan. Kamu, Pandai sangat, macam tak perlu bantuan aku lagi. Kak, semua orang tidak bermaksud jahat. Tolong jangan khawatir tentang itu. Kakak, hari ini adalah ulang tahun kakak Kingsu. Kamu adalah tamu. Bukankah seharusnya kamu memberinya selamat? Orang selalu kena bayar harga apa yang dibuat. Tentu saja. Sekarang bersama. Mengapa kamu di sini? Untuk membantumu. Ruanlun tidak tahu cara minum alkohol. Segelas anggur ini, aku akan meminumnya untuknya. Aku sudah menghabiskan gelas ini. Gelas ini. Kamu juga harus menghabiskannya. Anggur ini mengandung obat. Aku tidak bisa minum alkohol. Ada apa? Mungkinkah di dalam segelas anggur ini ada sesuatu? Ruan Mengyao, kamu yang membawa segelas anggur ini. Jika ada sesuatu yang tidak bersih, maka hanya kamu yang bisa memasukkannya. Apakah kamu benar-benar ingin di depan semua orang mencelakai Ruanlun? Mengyao ni nona muda keluarga bangsawan ke. Namun dia menyakiti kakak perempuannya sendiri. Inilah kata kenal muka tapi tak hati. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kalau begitu habiskan. The film was translated and narrated by M. Media. Toleransi alkohol yang bagus. Selesai minum. Ucapkan beberapa kata selamat. Selamat ulang tahun Kingsu. Kalian berdua benar-benar saudara yang baik. Aku harus pergi ke kamar kecil dulu. Sudah diurus. Apakah kamu tahu apa artinya berpikir bahwa kamu pintar? Apa maksudmu? Bodoh. Ruanlun, aku baru saja membantumu. Namun kamu masih memarahiku. Apa yang terjadi padaku? Aku merasa sedikit pusing. Bagaimanapun juga kamu adalah keturunanku. Mengapa kamu tidak mewarisi kecerdasan sedikit pun? Apakah kamu masih baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak Kingsu, apakah ada masalah dengan obat ini? Ruan Lan dan Jin Liang Yi. Segelas anggur yang dibubuhi obat itu. Mungkinkah Jin Liang Yi yang meminumnya? Ruan Lan wanita celaka itu. Dia benar-benar lolos dengan mudah. Katakan padaku, jika orang-orang dari keluarga Jin tahu, Ruan Lan guna semua cara nakbius Jin Liang Yi. Apa yang akan menjadi nasibnya? Mungkin dia akan menemui akhir yang menyedihkan.
Untungnya, ini adalah cicitku. Tubuh ini terlalu lemah. Aku dukung kau sekejap, dah penat macam ini. Apa yang kamu lakukan? Ruanglon, Panggil aku nenek buyut. jelas kamu seumuran denganku. Mengapa memanggilku nenek buyut? Nah, Ruanglon, kamu benar-benar cantik. Aku ingin. apa yang kamu lakukan? Kau minum benda kotor hilang kawalan? Aku tak salah kau. Tapi aku adalah tetuamu. Jadi jangan bertingkah seperti ini lagi di masa depan. Macam mana kau tahu aku tak maksud? Jin Liang Yai, jangan lupakan hubungan di antara kita. Istirahatlah dengan baik, aku akan pergi sekarang. Ruanglon, jika kamu bukan nenek buyutku, apakah kamu akan menyukaiku? Menghindarinya seperti ini bukanlah solusi. Bagaimanapun juga dia masih muda. Dia mungkin belum bisakan sayang orang tua. Dari cinta antara pria dan wanita. Jika dia berinteraksi dengan gadis-gadis lain. Mungkin hal-hal tidak akan seperti ini lagi. Ruanglon, Minum lagi. Baru-baru ini di bawah pengaruh nenek buyut, aturan keluarga kita juga menjadi ketat. Kau lihat aku akan dimarahi kakek lagi. nenek buyut. Mengapa kau memanggilnya nenek buyut setiap hari? Xiaoye, walaupun nenek buyut tak ada darah dengan kita. Tapi bagaimanapun juga dia adalah penolong kakak. Kamu harus lebih berhati-hati saat berbicara. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kau katakan? Sudah kubilang jaga ucapanmu. Bukan kalimat itu kalimat sebelumnya. Walaupun nenek buyut tak ada darah dengan kita. Itu bagus. Ruanglon bukan nenek buyut kandung kita. Ya, kakek pernah menyebutkannya. Kakek baru saja lahir, ketika ibu kandungnya meninggal dunia. Oleh karena itu, nenek buyut mengadopsi kakek. Dia membesarkannya sendirian sampai dia dewasa. Nenek buyut menanggung banyak kesulitan. Bagus. Sangat bagus. Apa bagusnya itu? Tidak ada apa-apa kakak. Mari kita cepat kembali. Jangan sampai kakak menangkap kita. Aku akan dimarahi lagi. Ada apa denganmu? Bukankah tadi kamu sangat tertekan? Tidak ada apa-apa. Ruanglon, jika kita tidak sedara, aku akan mengejarmu. Wah, jika kakek tahu, aku suka Ruanglon. Dia pasti tidak akan setuju. Dia adalah gadis yang baru saja kau temui. Dia sangat berbeda. Terkadang dia bertingkah sombong. Terkadang dia sangat lembut. Dia sangat berbeda. Dia juga sangat istimewa. Perasaanku padanya, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama? Saya pikir kamu hanya terpesona oleh kecantikannya. Mengatakan itu juga tidak salah. Jika kamu sudah memiliki seseorang yang kamu suka, maka saya tidak akan memaksamu untuk kencan buta lagi. Tapi orang yang baru saja kamu sebutkan,
Kenapa saya merasa dia sangat familiar? Sudahlah. Memiliki seseorang yang kamu suka adalah hal yang baik. Jadi ketika kamu punya waktu bawa dia kembali. Untuk saya lihat. Aku takut jika aku membawanya kembali. Kau akan mematahkan kakiku. Aku belum berhasil mengejarnya. Mengatakan itu berarti gadis itu belum menyadarimu? Tidak persis seperti itu. Hanya saja terkadang, dia selalu memperlakukanku seperti anak kecil. Kepribadianmu. The film was translated Apa bedanya dengan and anak kecil? narrated by M Media. Kamu harus berubah. Masalah utamanya adalah dia tidak menyukaiku. Mengapa keluarga jin saya melahirkan orang bodoh sepertimu? Pepatah ini sangat benar. Mangsa takut pada serigala. Kamu mengejar gadis itu, menempel padanya. Dan kamu masih takut dia tidak akan menyukaimu? Kakek. Sepertinya kakek sangat berpengalaman. Bertahun-tahun yang lalu, ketika aku mengejar nenekmu, aku menguasai semua trik ini. Trik apa? Ceritakan lebih banyak. Untuk merebut hati seseorang, pertama kamu harus merebut perutnya. Memasak adalah cara terbaik. Aku tidak makan bawa ini pergi. Sulit untuk makan. Lelaki bijaksana belajar buat romansa dan kejutan untuk orang suka. Kekanak-kanakan. Ada apa? Apakah kamu sudah menyerang? Lagi digil, lagi sakit. Dia tidak menyukaiku. Baiklah, esok aku suruh orang sediakan tempat kau. Ketika saatnya tiba kamu undang dia ke sana. Setelah itu, aku akan mengajarimu langkah selanjutnya. Benarkah? Tuan muda ketiga. Hal-hal ini, semuanya disiapkan oleh kakekku. Ya kami mengikuti pengaturan Tuan Besar. Itu cukup bagus bukan, kakek? Aku tidak menyangka bahwa meskipun kakek sudah tua, kakek masih sangat romantis. Tata otaknya cukup bagus. Xiaoye, apakah dia sudah pergi ke sana? Tuan muda ketiga sudah pergi ke sana. Apakah gadis yang disukainya sudah pergi ke sana? Tuan muda ketiga, berkata gadis itu. Masih ada urusan. Dia mungkin akan datang nanti. Anak ini. Orang ini benar-benar misterius. Jika aku bertanya padanya, dia tidak akan memberitahuku. Kalau begitu mari kita pergi melihatnya. Cucu menantu masa depan ini. Seperti apa dia? Kau sudah sampai. Apa yang kamu rencanakan? Ruan Lun. Aku tahu. Kita tidak sedara. Selain itu, aku benar-benar menyukaimu.
Bisakah kau memberiku kesempatan? Katakan itu lagi. Siapa orang yang kamu sukai? Kakek. Oh, iblis kecil, apakah kau masih tahu bahwa aku adalah kakekmu? Aku menyuruhmu memetik sawi putih. Apakah kamu berencana untuk memetik ibuku juga? Kau buta, Bo. Kamu berlutut cukup cepat. Lihatlah putramu. Sekarang dia berani melakukan tindakan tidak sopan ini. Kakek. Orang yang menyukainya adalah aku. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Apakah kamu masih berdebat? Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah nenek buyutmu. Ibuku. Aku tahu. Kau tahu, masih simpan perasaan kat dia, Kai. Bagaimana keluarga Jin mengajarimu? Keluarga Jin kami tak ada darah dengan Ruan Lun. Kenapa aku tidak boleh menyukainya? Kau. Kurang ajar. Ini adalah rumah keluarga lama. Hari ini aku akan membereskanmu. Aku memukulmu. Bicaralah, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Bicaralah. Aku tidak salah. Tidak salah. Berhenti memukulnya, Xiaoye tidak tahan lagi. Xiaoye minta maaf kepada kakak. Aku suka Ruan Lun. Aku tidak salah. Kau mak aku hilang sebelum puaskah? Ibu ini adalah rumah leluhur. Itu karena aku gagal mendisiplinkannya dengan ketat. Masalah ini menyangkut reputasi ibu. Ibu katakan padaku apa yang harus dilakukan. Keluar. Nenek. Meskipun ada rumor di luar mengatakan Xiaoye adalah tuan muda yang hanya tahu cara menikmati kesenangan, tetapi dari masa kanak-kanak hingga sekarang, dia tidak pernah menyukai siapapun. Ini hanyalah kesalahan penilaian sesaat. Tolong jangan ambil hati masalah ini. Mengenai insiden hari ini, bagaimana kalau kita lupakan saja? Itu tidak bisa diabaikan. Tidak bisa diabaikan. Ruan Lun. Kau adalah sesepuh kakekku. Aku menerimanya. Aku menyukaimu, kakekku menghukumku. Aku menerimanya. Jika kau ingin menghukumku, aku akan menerimanya juga. Tapi, ini adalah masalah perasaan di antara kita berdua. Itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada apa, Nap? Perasaan. Itu adalah masalah di antara kita berdua. Ruan Lun, aku tidak peduli dengan sikap orang lain. Masalah kita. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mau ikut pulang denganku? Anak itu. Ayahnya meninggal lebih awal. Demi pertimbangan tahun, aku mengadopsimu. Tolong bantu aku menjaga anak itu. Tahun itu, kakak Sinan mengadopsiku. Masa mati, dia amanahkan Lin sikat aku. Aku mengecewakannya. Membiarkan Lin si tumbuh sendirian. Xiaoye masih muda, kita tidak boleh menyalahkan anak itu. Bayi benar. Xiaoye masih muda. Ada banyak hal. Dia tidak memikirkan hal-hal dengan cermat. The film was translated Mungkin segalanya and akan lebih baik narrated setelah by dia M menikah. Media. Terakhir kali aku memberitahumu untuk mengatur kencan buta untuknya. Jika memungkinkan, atur pernikahan dengan cepat. Ibu. Maksudmu. Untuk Xiaoye dan putri dari keluarga Shen. Untuk menikah. Dia masih muda. Orang-orang yang cocok yang dia temui terlalu sedikit.
Mungkin setelah menikah, dia tidak akan memiliki pikiran kekanak-kanakan seperti itu lagi. Ruanlun. Sebelumnya kau yang menyuruhku pergi kencan buta. Sekarang kau juga yang menyuruhku menikah. Kau jelas tahu bahwa aku menyukaimu. Ruanlun. Mengapa kau begitu ingin mendorongku menjauh? Mungkinkah kau tidak menyukaiku sedikit pun? Tidak, aku tidak. Ruanlun. Bisakah kau memberiku kesempatan? Aku tidak bisa membiarkan masalah ini berakhir di sini. Ruanlun. Apakah kau punya hati? Kamu harus memanggilku nenek buyut. Ruanlun. Xiaoyi. Ada apa denganmu, Nak? Apakah kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Jangan lihat lagi dia tidak ada di sini. Dengar, Nak, kenapa kamu bersikeras menyukainya? Aku juga tidak tahu. Aku hanya menyukainya. Anak itu hampir bangun. Itu adalah. Aku memukulmu. Mungkinkah ibu juga menyukai Xiaoye? Kakak ada apa? Tidak ada. Ayo masuk ke dalam. Pelan-pelan kakak, kamu masih muda. Bukankah tidak apa-apa menyukai orang lain? Tidak, aku hanya menyukainya. Belum cukup aku memukulmu? Ayah, Lukamu belum sembuh. Apakah kamu sudah mulai melupakan rasa sakitnya? Kakek, apakah kau ingin memukulku atau menghukumku? Aku menerima keduanya. Tapi memaksaku untuk melepaskan Ruanlun. Aku tidak bisa melakukannya. Maka aku udah cakap kesal sangat tahu. Dan kamu masih ingin mengejarnya? Itu benar. Tidak ada yang kami katakan akan mengubah pikiranmu. Tidak ada yang akan mengubah pikiranku. Benar-benar layak menjadi keturunan keluarga Jin. Kepribadianmu persis seperti milikku. Ketika aku masih muda. Kakek. Apakah kau tidak lagi menentangnya? Aku sudah tua sekarang. Dan aku tidak tahu kapan aku akan meninggal. Jika mereka berdua saling menyukai. Mengapa tidak The membantu film was mereka berhasil? translated Dengan and begitu seseorang narrated akan by menjaga M ibu. Media. Bukankah kamu baru saja bilang bahwa perasaan adalah masalah antara dua orang? Apakah aku keberatan atau tidak? Apakah itu penting? Itu tidak masalah. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku suka Ruanlun. Dan itu tidak akan pernah berubah. Kata-kata kosong tidak berguna. Kamu harus menggunakan tindakan nyata. Benar. Dia tidak menyukaiku. Pengejaranku terhadapnya hanya akan membawa masalah baginya. Kakak hanya akan menunjukkanmu satu cara ini. menurutmu haruskah kita pergi?
Ayah, mari kita pergi. Di mana Tuan? Tuan hari ini. Tidak mungkin. Mengapa rasanya semua orang menghindariku? Xiaoyi, kamu terlalu baik padaku. Lingxi, mengapa akhir-akhir ini aku selalu merasa Apa? ini adalah kamu pasti kerabat jauh yang disebutkan Xiaoyi kan? Halo. Aku tunangan Xiaoyi. Namaku Shen Tian. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Xiaoye. Sudah larut antar Tian pulang. Ya, Kakek kami akan mengunjungimu di lain hari. Baiklah. Ibu. Apa pendapatmu tentang gadis ini? Dia terlihat sangat sopan. Sangat bagus. Aku takut kamu tidak menyukai gadis ini. Dia. Begitu cepat. Sudah bersama Nona Shen? Ya. Xiaoyi anak ini. Dia memang begitu semuanya hanya gairah 3 menit baginya. Gairah 3 menit. Apakah denganku juga sama? Ya menyukai seseorang sedetik. Tapi mungkin tidak menyukai yang lain di detik berikutnya. Tapi mengenai Tian ini. Sepertinya berbeda. Akhir-akhir ini, mereka rukun sekali. Mereka hanya selangkah lagi dari pertemuan orang tua. Itu sangat bagus. Mungkin setelah menikah, dia mungkin belajar untuk menjadi lebih stabil. masalah di antara kita. Kakek pasti sudah menjelaskannya dengan jelas padamu kan? Aku minta maaf. Masalah ini telah menyebabkan kesulitan bagimu. Setelah semuanya beres, aku akan atas nama keluarga Jin, memberikan kompensasi padamu. Baiklah. Ganti rugi padaku dengan apa? Aku ingin status nyonya muda ketiga keluarga Jin. Masih di ruang tamu. Lingxi, mengapa kamu tiba-tiba ingin berbicara denganku malam ini? Aku sudah sampai di pintu. Ibu. Sejak bersatu, kita belum cakap betul. Jadi aku ingin bicara sebentar malam ini.
Sudah larut. Aku akan istirahat sekarang. Benar. Kesehatanmu belum pulih sepenuhnya. Kamu perlu istirahat yang baik. Lanjutkan. Baiklah. Tunggu. Nenek buyut, apakah kau mencariku untuk sesuatu? Bukankah kamu mengantar Shantian pulang? Mengapa kamu berbau alkohol seluruhnya? Kau. Apakah kau menginterogasiku? Bolehkah aku bertanya? Dalam kapasitas, apa kau menginterogasiku? Aku... Apa ini? Apakah itu penting? Jin Liang Ye? Kamu sudah punya tunangan sekarang. Aku memang punya tunangan. Tapi tunanganku bahkan tidak mengendalikanku. Hak apa yang kau miliki untuk mengendalikanku? Jangan lupa aku. Ada apa dengan itu? Apakah kau akan mengatakan lagi bahwa kau adalah sesepuku? Ruan Lun, jangan lupa. Kita pada The film dasarnya was tidak punya hubungan translated darah. and narrated by M Media. Sesepuh macam apa kau ini? Bahkan jika kau adalah sesepuhku. Sesepuh macam apa yang mengendalikan junior? Dan bahkan mengendalikan urusan romantis mereka? Atau mungkin yang kau pedulikan adalah orang lain? Cium aku. Ruan Lun. Kau. Apakah kau jatuh cinta padaku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mengapa menghela napas? Bukankah itu bagus? Apa hebatnya itu? Orang itu ketakutan dan melarikan diri. Xiaoye. Niat kakek adalah dia tidak menolak kali ini. Benar. Berdasarkan pemahamanku tentang ibu. Dia tidak menolak. Berarti dia menyukainya. Tapi, kepribadiannya agak keras kepala. Kita harus pelan-pelan. Daftar hadiah pertunangan. Kakek semua yang Anda butuhkan ada di sini. Baiklah. Mengapa ada begitu banyak hal? Ini adalah hadiah yang disiapkan untuk keluarga Shen. Kedua keluarga kita akan bertemu malam ini untuk membahas pernikahan Xiaoye dan Tian. Membicarakan pernikahan katamu. Jika demikian maka pernikahan kedua anak itu. Mari kita selesaikan seperti ini. Baiklah, aku akan mengatur pernikahan mereka secepat mungkin. Baiklah semuanya, jangan malu-malu, makanlah. Ayo. Ayo Tian makan. Ya, Dan bincang kahwin, tapi dia masih tenang.
Apakah dia tidak peduli sama sekali? Mengapa ketika mendengar dia akan menikah? Aku merasa sangat tidak nyaman. Orang-orang dari keluarga Jin akan segera tiba. Aku pasti akan mencari cara untuk membuat Jin Liang Yi mabuk. Sisanya sepenuhnya terserah padamu. Jangan khawatir ayah. Aku percaya padamu. Xiaoyi. Ayo paman bersulang untukmu segelas. Ayo. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Ayo paman bersulang untukmu segelas lagi. Ayo Xiaoyi. Terima kasih, Paman. Ayo. Atuk, aku nak bawa Xiaoyi balik rehat. Baiklah. Setelah malam ini, kamu akan menjadi milikku. Sudah begitu lama? Mengapa mereka belum kembali juga? Tian-Tian dan Xiaoye sudah pergi beberapa waktu lalu. Ibu tolong periksa mereka. Tunangannya ada di sana, mengapa aku harus pergi? Xiaoye entah mabuk atau suka bertingkah gila. Aku takut Tian-Tian sendirian tidak bisa mengatasinya. Tapi tidak nyaman bagiku untuk pergi. Ibu tolong pergi periksa untukku. Mari kita terus minum. Mungkinkah mereka? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan itu seharusnya pantas ditanyakan olehku. Menyelinap ke kamarku. Apa yang kau lakukan? Siapa yang mengendap-endap? Kakekmu khawatir tentangmu. Dan menyuruhku datang untuk memeriksa. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu dekat? Jadi kau datang ke kamarku. Apa yang kau datang untuk lihat? Nona Xian itu. Bukankah dia datang untuk menjagamu? Di mana dia? Kau katakan padaku dalam situasi ini. Di mana dia bisa berada? Baiklah, The film Aku was menyuruhnya keluar dulu. translated and narrated by M Media. Kamu. Kenapa kamu sudah bangun? jika aku tidak berpura-pura mabuk, bagaimana aku bisa menggoda Ruan Lon? Sekarang sudah baik-baik saja. Aku mengundangmu untuk pergi.
Sepertinya kau benar-benar peduli bahwa dia ada di kamarku. Apakah kamu cemburu? Aku hanya sedikit khawatir. Kamu tidak menyangkalnya. Apa? Aku bilang kamu tidak menyangkalnya. Ruanglun. Kamu tidak menyangkal masalah adanya wanita lain di kamarku yang membuatmu cemburu. Ruanglun. Kamu peduli padaku kan? Kamu bilang kamu seniorku. Seorang senior tidak akan berbohong kepada junior. Ruanglun. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Jangan menipu aku dan jangan menipu dirimu sendiri. Jangan lupa, mengapa kamu datang ke sini hari ini? Jin Liang Ye, kamu akan segera menikah. Kamu peduli dengan pernikahanku. Kamu menyukaiku. Bukankah begitu? Lepaskan aku. Jin Liang Ye, bahkan jika kamu tidak berharga, jangan perlakukan pernikahan sebagai lelucon. Jika kamu sudah memutuskan untuk menikahi Shen Tian, maka bertanggung jawablah padanya. Persiapkan pernikahanmu dengan baik. Dia adalah gadis yang baik. Hak apa kau boleh kata nak tahuin? Lepas tuh kata tak nak tahuin. Kamu anggap dia apa? Dia dan aku hanyalah. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jin Liang Ye, jika kamu akan menikahinya, maka tolong persiapkan pernikahanmu dengan baik. Sebagai seorang pria, aku harap kamu bisa sedikit bertanggung jawab. Jangan biarkan aku meremehkanmu. Kamu benar-benar ingin aku menikahkan? Baiklah, kalau begitu aku akan menikah agar kamu lihat. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, pernikahan ini akan terjadi. Kamu punya cara. Jangan khawatir. Kakek Xiao Ye sudah hampir waktunya. Mari kita pergi. Pergi. Kakek. Serahkan sisanya padaku. Urusan romantis ibu dan cucuku masih harus mengandalkanku. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Aku adalah yang lebih tua. Seorang junior menikah. Aku hanya menunjukkan sedikit perhatian. Ibu. Sejak aku lahir, aku selalu berada di sisimu. Ketika ibu pergi, meskipun aku baru berusia 8 tahun, tapi di dunia ini, tidak ada yang memahamimu lebih baik dariku. Mengakui kamu menyukai seseorang bukanlah hal yang memalukan. Kamu, Aku tahu kamu menyukai Xiao Ye. Jika kamu menyukainya, mengapa kamu tidak mengejar kebahagiaanmu sendiri? kapan kamu tahu? Ketika kamu tidak menolak kedekatan Xiao Ye, The film was translated and Mungkin. narrated by M Media. itu bahkan lebih awal dari yang kamu kira. Ibu, aku tahu. Karena kamu tidak memenuhi instruksi permintaan terakhir ibu kandungku, kamu selalu merasa bersalah padaku. Tapi kamu juga manusia. Kamu tidak bisa terus hidup hanya untukku. Dulu orang-orang sosialmu, mereka semua sudah lama menikah. Kamu juga punya pelamar. Tapi karena aku, kamu menolak mereka semua. Sekarang setelah kamu akhirnya bertemu seseorang yang kamu suka, aku benar-benar tidak ingin kamu menyerah. Tapi, dia adalah keponakanmu. Xiao Ye sudah mengatakannya. Di antara kalian berdua, tidak ada hubungan darah. Ibu, tolong coba. Kamu bisa hidup untuk dirimu sendiri. Pernikahan Xiao Ye diadakan di Hotel Yunnan. Jika kamu tidak pergi sekarang, akan terlambat.
Lindsay. Terima kasih. Ayah, hari ini adalah kesempatan terakhir kita. Ayah dah siap urus semua kah? Jangan khawatir. Apapun jadi, aku takkan biar sesiapa ganggu kawin kau. Setelah hari ini, kamu akan menjadi nyonya muda ketiga dari keluarga Jin. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Kerabat jauh apa? Jadi orang yang disukai Jin Liang Ye adalah dia. Runlan, sebaiknya kamu bersikap masuk akal. Jangan merusak pernikahanku. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Katakan padaku apakah dia akan datang hari ini. Kakek berkata, dia akan mencari cara. Dia mungkin akan datang. Dia di sini. Xiao Ye, Itu kamu. pernikahan akan segera dimulai. Aku datang untuk melihat-lihat. Nona Shen. Jangan lupa. Pernikahan hari ini palsu. Aku tahu. Tapi kita masih perlu mengikuti prosedur yang diperlukan. Kalau tak, macam mana nak buat palsu nampak betul? Katakan padaku. Bukankah begitu? Xiao Yan Nona Shen benar. Proses ini masih perlu diikuti. Jangan khawatir, kakek ada di sini. Para tamu terhormat, upacara pernikahan akan segera dimulai. Silakan duduk di tempat Anda. Kalau begitu aku akan pergi bersiap-siap dulu. Tunggu sampai pernikahan berhasil. Kamu tidak mau? Maka tidak ada cara lain. Selamat datang semuanya. Mari kita pergi. Atasan memerintahkan. Orang ini adalah Ruan Lun. Sama sekali jangan biarkan dia masuk. Akan ada hadiah. Baiklah. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku datang sini kawin, kenapa tak boleh masuk? Apakah namamu Ruan Lun? Ya, Kalau begitu benar. Bos Araya, kau tak boleh masuk hotel ini. atasan yang memerintahkan. Siapa yang memberi perintah? Ingat baik-baik, jangan biarkan orang ini masuk ke hotel. Mengerti? Jika ada yang bertanya, katakan saja itu perintah Tuan Muda Jin. Mengerti? Yakinlah. Kawin di Tuan Muda Jin dan anak sulung Shen. Kamu tidak diterima untuk hadir. Itu adalah perintah Tuan Muda Jin. Jika itu adalah niat Jin Liang Ye, lalu mengapa aku harus repot-repot masuk? Upacara pernikahan resmi dimulai. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan sambut pengantin wanita ke atas panggung. Ruan Lun. Aku hanya punya satu putri Tian-Tian. Mulai sekarang, tolong perlakukan dia dengan baik. Ruan Lun. Mengapa kamu belum tiba? Keluar dari sini segera. Tempat ini tidak menyambutmu. Apapun yang terjadi, aku harus bertemu Jin Liang Ye. Jika itu benar-benar niatnya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak diizinkan masuk. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku tidak ingin menyentuhmu. Menyingkirlah. Apa kamu percaya orang tua ini akan mengambil nyawamu? Xiao Yi,
Banyak orang yang memperhatikan. Nona Shen Tian, apakah Anda setuju menikahi Tuan Jin Liang Ye untuk mencintainya dan melindunginya, terlepas dari kemiskinan atau kekayaan, tidak pernah meninggalkannya? Aku mau. Tuan Jin Liang Ye, apakah Anda setuju untuk menjadikan Nona Shen Tian sebagai istri Anda, untuk mencintainya dan melindunginya, terlepas dari kemiskinan atau kekayaan, tidak pernah meninggalkannya? Aku tidak setuju. Dia tidak setuju. Namun dia masih berhasil masuk. Bagaimana orang-orang itu melakukan pekerjaan mereka? Ruan Lun, Apa yang terjadi? Kenapa ada dua pengantin wanita? Apakah ini perusak pernikahan? Ini benar-benar membuka mataku. Memang pernikahan keluarga terpandang. Sama sekali tidak sederhana. Kakek masih punya kemampuan. Dia datang tepat pada waktunya. Omong kosong. Di dunia ini, tidak ada yang memahami The film ibuku was lebih baik dariku. translated and narrated by M Media. Ya. Duduklah. Pelan-pelan. Jin Liang Ye, kamu di sini. Aku datang untuk menghentikan pernikahan. Apakah kamu mau ikut denganku? Pergi bersamanya. Pergi bersamanya. Pergi bersamanya. Pergi bersamanya. Jin Liang Ye, kamu mengatakannya. Nona Ruan. Kalau begitu, bawa aku pergi dari sini. Pergi bersamanya. Pergi. Pergi. Masalah ini, Runlan. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Lun Lun. Kita sudah duduk di sini sepanjang sore. Sejak insiden pembatalan pernikahan, kamu belum mengucapkan sepatah kata pun. Ada apa? Jin dan Xian sama klan besar Jiangnan. Aku sedang berpikir tentang apa yang terjadi hari ini. Bagaimana kita harus menjelaskannya kepada semua orang? Kamu hanya mengkhawatirkan ini. Apakah itu sebabnya kamu sedih? Tidak apa-apa. Tidak perlu menjelaskan. Tidak benar Jin Liang Ye. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, bukan? Ingat baik-baik. Kau tak boleh biar nenek buyut tahu bahwa kita menipunya. Jika tidak, kita akan celaka. Tidak apa yang mungkin aku sembunyikan darimu. Lalu, mengapa aku merasa bahwa kamu sama sekali tidak peduli dengan masalah ini? Aku. Jangan berbohong padaku. Lun Lun. Kalau macam tuh, aku bagi tahu betul. Sebenarnya pernikahan itu hanyalah sandiwara yang aku buat sendiri. Apa? Aku. Itu pun sebab kau tak ngaku suka aku. Aku tidak punya pilihan lain. Itulah sebabnya aku berpura-pura menikahi Nona Shen. Kahwin ni tuan muda ketiga Jin dan Nona Sulung Shen. Dan kami tidak menyambut partisipasimu. Itu adalah niat tuan muda ketiga Jin. Jika pernikahan itu palsu, lalu, mengapa petugas keamanan menghentikanku? Lun Lun. Jangan marah. Aku janji tidak akan ada waktu berikutnya. Aku tidak akan berani melakukannya lagi, baik? Baiklah, aku tidak marah. Mari kita pulang. Benarkah? Baiklah. Ibu. Seseorang akan menjagamu mulai sekarang. Lindsay.
Terima kasih sayang. Mengapa harus formal antara ibu dan anak? Anak ini, jika dia berani menggertak ibu beritahu aku. Aku akan melumpuhkannya. Kakek. Beraninya aku. Benar. Aku ingin meninggalkan Jiangnan untuk sementara waktu. Kamu mau pergi kemana? Tepat sekali ibu, baru saja bersama Xiao Ye. Mengapa kamu sudah ingin pergi? Aku ingin mengunjungi Sinan. Sejak kembali sampai sekarang, aku masih belum pergi mengunjungi saudari Sinan. Sebenarnya Xiao Ye, sejak lahir sampai sekarang, dia The belum film pernah was mengunjungi ibu translated kandungnya. and narrated by M Memanfaatkan Media. kesempatan ini. Tolong ajak dia ikut. Baiklah, kalau begitu besok, kita akan berangkat. Baiklah. Ada apa? Tidak ada apa-apa masuk ke mobil. Baiklah. Ada apa? Nona Ruan. Kami sudah sampai. Di mana ini? Tentu saja di sinilah. Kami mengantarmu pergi. Kalian semua siapa? Mesti kami yang nak nyawa kau. Sentian keluar. Ruwenlan, sepertinya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Mengetahui siapa yang telah kamu sakiti. Apakah karena aku mencuri pernikahan itu? Tapi pernikahanmu dengan Jin Liang Ye itu palsu. Kau terlalu dalam watak sampai percaya, betul Ki? Apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karenamu, Xiao Yi dan aku pasti sudah menikah. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Bukan sebab aku, kau takkan ada peluang jumpa dia. Kamu. Bahkan jika kamu berbicara keras, tunggu sampai kamu benar-benar menghilang dari dunia ini. Status nyonya muda ketiga keluarga Jin hanya bisa menjadi milikku. Sentian, apakah ada yang memberitahumu bahwa kamu sangat bodoh? Kamu. Jebakan yang begitu jelas. Terhampar tepat di depan mataku. Apakah kamu pikir sopir keluarga Jin semudah itu disuap? Selain itu, Jin Liang Ye dan aku baru saja bersama. Tetapi kami berdua tidak naik mobil yang sama. Tidakkah kamu merasa ini aneh? Apakah kamu merencanakan semua ini? Kamu akhirnya sedikit pintar. Pada hari aku tiba di tempat pernikahan, para penjaga mencegahku masuk, mengatakan itu adalah niat Jin Liang Ye. Tapi pernikahan ini palsu. Maka Jin Liang Ye pasti berharap aku muncul di tempat pernikahan, tidak akan menghentikanku. Satu-satunya kemungkinan adalah kamu yang mengatur masalah ini. Hanya kamu yang tidak berharap aku akan muncul di pernikahan, sehingga kamu bisa berhasil menikah dengannya. Keluarga Shen kemudian bisa bergantung pada keluarga Jin. Jadi kenapa? Keluarga Shen dan keluarga Jin sudah memiliki hubungan. Aku menikahi Xiao Yi, apakah ada masalah dengan itu? Aku tidak menyangka kamu. Tidak hanya jelek, tetapi juga suka melamun. Mengapa membuang kata-kata untuknya? Ibu lihat. Bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Orang selalu harus membayar harganya. Untuk apa yang telah mereka lakukan, lakukan apa yang harus dilakukan. Bawa dia pergi.
Baiklah, mari kita kunjungi nenek buyut. Kakak Sinan aku datang untuk mengunjungimu. Aku merasa bersalah karena gagal dalam kepercayaanmu. Karena tidak bisa menjaga Lindsay sampai dia dewasa. Tapi untungnya, Lindsay adalah anak yang beruntung. Sekarang, dia memiliki banyak anak dan cucu. Dan sekarang boleh rehat tenang dan nikmati tua. Oleh karena itu kamu di surga. Sekarang bisa beristirahat dengan damai. Nenek buyut. Mohon yakinlah mulai sekarang. Aku tidak akan pernah menimbulkan masalah bagi Lun Lun lagi, dan aku akan menjaganya serta melindunginya dengan baik. Selain itu, Ruan Lun dan aku akan segera menikah. Di masa depan, aku akan memperlakukannya dengan baik. Kamu tenang saja. The film was translated and narrated by M Media.